kita mau pergi ke Jakarta. Mau kemana dong? Mau ke Museum Sasmitaloka sama ke Lubang Buaya. Woi, ayo. Let's go. Udah di mana deh? Oh my god, panitia semangat. Udah semuanya ya. Ya aman. Ini video buat vlog. Buat opening. Hai guys, kembali lagi bersama kami. Sekarang kita udah sampai di Sasmitaloka. Selanjutnya stay tune lagi ya. Bye. Setelahnya kita sampai di Museum Sasmitaloka, kita disuruh untuk berbaris terlebih dahulu, dikarenakan kita akan menemui anaknya Pak Jenderal Ahmad Yani. Lalu di sini barulah kita bertemu dengan anaknya Pak Jenderal Ahmad Yani, yaitu Ibu Ruli, putri pertama dari Pak Jenderal Ahmad Yani. Lalu kedua ada Ibu Amelia, anak keenam dari Pak Jenderal Ahmad Yani. Lalu di sini kita dijelaskan mengenai sejarah Sasmitaloka Pahlawan Revolusi. Jadi Sasmitaloka Pahlawan Revolusi yang terletak di Jalan Lembang D58 Jakarta Pusat. Pada resminya rumah ini adalah kediaman pribadi almarhum Jenderal Ahmad TNI Yani. Lalu di sini kita dijelaskan mengenai kegugurannya Pak Jenderal Ahmad Yani. Rombongan Cakrabirawa datang ke rumah Jenderal Ahmad Yani pada dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965 pada jam 1 dini hari. Pasukan Cakrabirawa itu menjemput Ahmad Yani dan diminta ikut bersama mereka dengan alasan perintah Presiden Soekarno. Setelah itu, Pak Ahmad Yani mengiyakan ajakan dari pasukan Cakrabirawa, tetapi Ahmad Yani meminta untuk bersiap-siap terlebih dahulu sebelum datang ke istana. Lalu ada salah satu pasukan Cakrabirawa membuat Ahmad Yani kesal dikarenakan ia membentak Pak Ahmad Yani di saat itu, sehingga membuat Pak Ahmad Yani memukul salah satu pasukan Cakrabirawa itu. Namun saat hendak menutup pintu, anggota rombongan Cakrabirawa menembaki Ahmad Yani. Ada sekitar 5 peluru dari total 7 peluru yang mengenai tubuh Ahmad Yani. Peristiwa penembakan tersebut membuat penghuni rumah terbangun. Dan Pak Ahmad Yani meninggal pada usia 43 tahun dengan pangkat terakhirnya sebagai Letnan Jenderal. Lalu Ahmad Yani tewas di kediamannya sendiri pada Kamis 1 Oktober 1965 dan jasadnya diseret dan dibawa oleh pasukan Cakrabirawa itu ke sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Hai. Nah teman-teman, jadi kita udah sampai di rumah peninggalan dari Jenderal Ahmad Yani dan juga tempat di mana beliau dieksekusi pada saat gerakan 30 SPKI pada tahun 1965. Nah, mari kita telusuri. Bye. Ini depannya dan ini ruang ajudan. Nah, jadi kalau ada tamu masuk lewat sini lapor ke ajudan. Ini ruang tunggu tamu khusus. Ruang tunggu tamu. Jadi tamu lapor ke ajudan, setelah ke ajudan baru menunggu di sini. Setelah menunggu di sini baru menunggu di ruang tamu khusus. Jadi museum ini ada 10 ruang. Ayo masuk sini. Kamar sini. Jadi teman-teman, kita sudah memasuki rumah kediamannya Pak Jenderal Ahmad Yani. Di dalam rumah tersebut terdapat banyak sekali peninggalan Pak Jenderal Ahmad Yani.
Contohnya seperti harimau ini. Ini adalah harimau Sumatera kenang-kenangan untuk keluarga Jenderal Ahmad Yani. Dan di sini juga ada lambang-lambang dari berbagai kesatuan. Ayo maju terus, ayo sini. Kita ke kamar Bapak. Ayo terus maju ke kamar. Ayo. Nah tadi saya sampaikan duluan. Ini adalah monumental terjatuhnya Bapak Jenderal Ahmad Yani yang pada saat itu ditembak oleh siapa? Oleh siapa? Cakrawirawan. Cakrawirawan. Inilah monumentalnya terjatuhnya Bapak Jenderal Ahmad Yani. Jadi ditembaknya dari luar, ya, menembus kaca pintu yang menyambung ke bawah. Inilah kacanya. Ini dulunya hancur. Pak Yani terjatuh dalam keadaan tengkurap, baru diterentangkan, baru ditahan, baru diseret sampai mana? Sampai gerbang. Tadi sudah dijelaskan ya. Inilah monumentalnya. Kalau ini kan ini ruangan asli semua kalau dilihat dari dokumentasi ini. Nah ini adalah pengumpulan yang saya sampaikan tadi, yang Pak Yani mau dibuka, dia menyampaikan tidak perlu jenderal dengan langkah dan tidak sopan, hanya dipukul. Ini dokumentasinya ya. Yang lain ini kami tentu saja selamat datang ya. Sudah perkenalkan kami ini semua siapa? Bukan tamunya Anda, bukan, tapi yang punya rumah dia ya. Kebetulan kalian masih bisa ketemu dengan anak-anaknya Bapak Ahmad Yani dan masih hidup. Yang ketiga, urusan Tuhan adalah urusan saya. Bukan saya sombong, enggak, cuma saya nggak bisa aja. Urusan Tuhan itu adalah Tuhan antara saya dan Tuhan. Bukan antara Tuhan terus kasih. Nah, teman-teman, tadi itu adalah beberapa penjelasan dan beberapa cuplikan tentang apa saja sih yang ada di rumah peninggalan Jenderal Ahmad Yani dan juga di mana tempat beliau dieksekusikan. Ya, nah sekarang kita akan lanjut ke Lubang Buaya. Stay tune ya guys. Bye. Nama desa Lubang Buaya ada yang tahu? Bisa jawab? Udah ada yang pernah kesini belum? Belum. Karena udah ada orang Jakarta ya? Ada orang Jakarta. Belum pernah kesini. Jakarta mana? Teman-teman, ternyata tempat para jenderal dibuang itu bukan bernama Lubang Buaya, melainkan bernama Sumur Maut. Mengapa lebih dikenal dengan Lubang Buaya? Dikarenakan sumur tersebut berada di desa Lubang Buaya. Kenapa desa tersebut dinamai dengan desa Lubang Buaya? Dikarenakan pada saat itu tempat tersebut adalah hutan karet di mana banyak sekali buayanya. Nah, maka dari itu dinamakan desa Lubang Buaya. Lagi dengan kita. Jadi ini kita udah sampai di Museum Pancasila Sakti. Nah ini kita bisa lihat bagaimana dulu para pahlawan. Jadi ini kita udah ada di tempat di mana para jenderal dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Ini ada namanya Sumur Maut. Iya, ayo. Nah, oke guys, jadi tadi setelah kita udah ke tempat pemeriksaan, terus ke Sumur Maut, ini di sini ada
monumen, yaitu Monumen Pahlawan Revolusi. Monumen Pancasila Sakti ini adalah monumen di mana ada 7 pahlawan revolusi Indonesia yang gugur pada saat G30 SPKI. Dan salah satunya ada Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Suprapto. Oke teman-teman, jadi setelah tadi udah ke tiga tempat itu, nah di sini ada satu rumah lagi yang dinamain Pos Komando. Jadi itu dimana tempat untuk para PKI menyusun strategi-strategi mereka untuk melaksanakan gerakan 30 September itu teman-teman. Ya. Oke teman-teman, jadi ini kita udah masuk ke Pos Komandonya. Mari kita lihat. Oke guys, setelah kita dari Pos Komando, sekarang kita lagi ada di dapur umum. Jadi rumah yang dijadiin dapur umum ini itu adalah rumah yang dijadikan tempat untuk persediaan senjata, terus dapur untuk memasak makanan-makanan untuk para PKI. Museum Pengkhianatan PKI. Yuk, kita lihat dalamnya ada apa aja. Pakaian-pakaian dipakai oleh pahlawan revolusi itu ditaruh di sini dan juga alat-alat historial ada di sini. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam kunjungan ke Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani dan Lubang Buaya dapat diwujudkan melalui serangkaian aksi nyata yang mengaktualisasikan nilai-nilai kepahlawanan beliau. Kunjungan diawali dengan studi mendalam di Sasmitaloka untuk memahami perjalanan hidup Jenderal Ahmad Yani, khususnya keteguhannya mempertahankan Pancasila yang mencerminkan nilai integritas dan keberanian moral. Kegiatan dilanjutkan dengan ziarah ke Lubang Buaya, di mana peserta melakukan refleksi sejarah sebagai bentuk bakti sosial, meneladani nilai pengabdian tanpa pamrih yang ditunjukkan Jenderal Ahmad Yani hingga detik terakhir hidupnya. Melalui rangkaian kegiatan ini, pengabdian masyarakat tidak hanya bersifat fisik tetapi juga menjadi media transfer nilai-nilai luhur, menciptakan kesadaran bahwa semangat Jenderal Ahmad Yani harus terus hidup dalam setiap aksi membangun bangsa menjadi lebih disiplin, memiliki jiwa keberanian, rasa nasionalisme, semangat pantang menyerah, dan anti komunis, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan penerus perjuangan. Halo, kita dari kelompok 4, kelompok Dr. Suprapto. Perkenalkan, nama saya Ardeli Nur Halifah dengan NPM 2450361032. Perkenalkan, nama saya Zara Syaira Mutmainah dengan NPM 2450361026. Perkenalkan, nama saya Jian Rizka Aprilia dengan NPM 2450361025. Perkenalkan, nama saya Hanifah Akila dengan NPM 2450361007. Perkenalkan, nama saya Rusyidah Hilmi Pradajaya dengan NPM 2450361018. Perkenalkan, saya Nadia Habibah Nadirasari dengan NPM 2450361005.